dibuka dengan adegan pulang sekolah, di mana Joko yang ingin pulang kebingungan mencari sepedanya di tempat parkir sepeda. Jok! Lu kenapa, Jok? Lu cari sepeda lu kan? Beberapa saat kemudian muncullah Roni dan Indro. Di sini mereka berperan sebagai sahabat Joko. Mereka berdua lalu membawa Joko pergi ke sebuah pohon, di mana sepeda Joko sudah tergantung di atas pohon tersebut. Tuh, Jok, sepeda lu pindah tempat. Indro mengatakan bahwa ini pasti ulahnya Gino. Gino adalah anak penyumbang terbesar di sekolah, makanya dia merasa paling berkuasa. Oh, yaudah, kita turunin aja yuk. Mereka lalu melepas tas untuk menurunkan sepeda Joko bersama-sama. Tiba-tiba Gino bersama pasukannya datang mencegat Roni dan Indro agar tidak bisa membantu Joko. Woi, apa-apaan nih? Woi! Tidak ingin memperpanjang masalah dengan Gino, Joko berkata pada teman-temannya bahwa ia akan menurunkan sepedanya sendirian. Gue bisa nurunin sendiri kok. Kemudian scan berpindah pada Wulan yang dijemput oleh kakaknya. Di sini diperkenalkan kakaknya Wulan bernama Satria. Uang bulan aja dipotong sama mama. Dan saat Wulan ingin pulang, dia dicegat oleh Lili dan Ria. Lili dan Ria berperan sebagai sahabat Wulan. Maksudnya Joko? Iyalah, siapa lagi? Lili memberitahu bahwa Gino sedang mengerjai Joko. Tanpa pikir panjang, Wulan langsung bergegas meninggalkan kakaknya. Wulan, mau kemana lagi sih bocah? Ken lalu berpindah ke Joko yang sedang memanjat pohon untuk menurunkan sepedanya. Hati-hati, Jok! Tiba-tiba Santi datang dan langsung manjat pohon buat bantuin Joko. Hati-hati, Sat. Di DJS, Santi ini adalah sepupunya Gino. Dan Mama Santi menyuruh Gino untuk menjaga Santi di sekolah. Nanti gue dimarahin mama lo. Wulan juga ingin membantu namun ditahan oleh Ria dan Lili. Wulan mau ngapain? Di sini dijelaskan bahwa Wulan adalah ketua kelas dan dia tidak takut pada siapapun termasuk Gino. Gue ini ketua kelasnya. Tapi Lalu Gino memarahi Santi yang mencoba menolong Joko. Karena Santi adalah sepupu Gino dan Gino tidak mau dimarahi oleh mamanya Santi kalau Santi kenapa-kenapa. urusan cowok pasti ikutan lu. Tunggu sekarang. Santi pun meminta Gino untuk menolongnya. Mau tidak mau, Gino memanjat pohon dan menolong Joko serta Santi. Sesampainya di atas, saat menurunkan sepeda, Gino sengaja melepaskan sepeda Joko agar jatuh. Tak disangka sepeda Joko jatuh mengenai kaki Wulan. Wulan, kamu gak apa? Santi pun meminta maaf karena merasa bersalah telah menjatuhkan sepeda Joko dan mengenai Wulan. Habisnya aku gak sengaja. Lalu Gino berkata bahwa itu adalah salah Joko yang tidak bisa memegang sepedanya Salah lu sendiri gak bisa pegang sepedanya. dan menyuruh Santi pulang agar Gino tidak dimarahi oleh mamanya Santi. Ayo pulang. Joko yang marah atas perlakuan Gino lalu mendorong Gino dan mereka pun berkelahi. Wulan lalu melerai hingga terjatuh dan mereka pun berhenti untuk menolong Wulan. Wulan merasa bertanggung jawab karena dia adalah ketua kelas dan meminta Gino bertanggung jawab karena sudah merusak sepeda Joko. Juli, gue ketua kelasnya. Lu juga Gino, tanggung jawab dong rusakin sepeda Joko. Kemudian Gino berkata kenapa Wulan selalu membela Joko. Karena Joko tidak pantas berada di sekolah ini. Kenapa
Kenapa sih kamu selalu belain si Joko? Joko pun membela diri dan berkata, bukan dia yang tidak pantas, tapi Gino yang tidak bisa bersaing dengannya. Bukan gue yang gak pantas, tapi lu yang gak bisa bersaing sama gue. Gino pun kesal mendengar pernyataan Joko dan ingin menampar Joko. Namun saat ia menampar, Wulan yang kena karena berusaha melindungi Joko. Ada di sini. Dan Wulan pun pingsan. Scan kemudian berpindah ke rumah Joko. Terlihat ibu Joko yang sedang menyetrika pakaian. Kemudian Joko masuk dan memberi salam pada ibunya. Ibunya lalu terkejut melihat wajah Joko, lalu menanyakan Joko apakah dia habis berkelahi. Ya Allah Joko, jangan bilang sama ibu kamu habis berkelahi ya nak. Joko bilang bukan dia yang mulai, tapi Gino. Yang mulai bu, tapi Gino. Ibu Joko lalu mengingatkan bahwa mereka hanyalah orang miskin. Tugas Joko hanyalah belajar. Jangan sampai beasiswanya dicabut. Jangan sampai beasiswa kamu ya nak. Tapi Joko tidak mau dirinya dihina. Aku juga gak mau kita dihina terus. Lalu ibunya memberi pengarahan pada Joko bahwa mereka tidak akan menang melawan orang yang punya banyak uang dan harusnya bersyukur masih bisa melanjutkan sekolah. Orang yang punya uang. Kemudian ibu Joko menyuruh Joko untuk makan.